semuanya, selamat datang di vlog presentasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang alat Western Blot. Sebelumnya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu ya, apa itu alat Western Blot. Nah, alat Western blot ini salah satu teknik biologi molekuler untuk menganalisis ekspresi protein semi kuantitatif dari berbagai bahan uji baik dari sel maupun dari ringan dengan prinsip kerjanya berdasarkan pengikatan antigen antibodi. Di samping saya ini adalah bentuk dari alat Western blot, di mana Western blot ini dipakai untuk proses transfer dan imunodeteksi protein pada gel yang bertujuan untuk yang pertama, yaitu mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel dalam suatu campuran. Yang kedua, membandingkan reaksi silang antar protein. Yang ketiga, yaitu adalah mempelajari modifikasi protein dalam sintesis. Dengan cara ini, protein dalam hitungan nanogram dapat terdeteksi. Di samping saya ini adalah gambar dari prinsip kerja alat Western blot, di mana teknik ini menggunakan gel elektroforesis untuk memisahkan protein berdasarkan panjang polipeptida atau berdasarkan struktur 3D-nya. Protein tersebut kemudian ditransfer ke sebuah membran, biasanya nitroselulosa atau VVDF, di mana mereka kemudian akan dilacak dengan menggunakan antibodi yang spesifik kepada protein target. Adapun tahapan pada Western blot ini, itu yang pertama ada tahapan elektroforesis, di mana pada tahapan ini protein yang diinginkan dipisahkan dari sampel secara elektroforesis. Elektroforesis merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dalam suatu tegangan listrik tertentu. Dalam elektroforesis biasanya sampel yang mengandung protein dicampur dengan SDS. Pada tahapan kedua disebut dengan elektrotransfer, di mana pada tahapan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu blotting semi kering dan blotting basah. Blotting semi kering yaitu menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Kemudian kertas saring tersebut diletakkan di antara gel poliakrilamid dan gel transfer. Kemudian transfer seperti ini dapat dilakukan selama 10-30 menit dengan arus listrik tertentu. Pada metode kedua yaitu ada blotting basah, di mana pada blotting basah ini tidak menggunakan kertas saring di antara gel poliakrilamid dan gel transfer, tetapi kedua gel tersebut diimpitkan dan direndam dalam buffer transfer. Kemudian susunan lapisan-lapisan pada blotting basah diperlihatkan pada gambar di samping, yaitu transfer dengan blotting basah dapat dilakukan 45 menit hingga 1 malam. Metode blotting basah lebih umum digunakan karena fleksibilitas metode tersebut yang lebih baik. Kemudian pada tahapan ketiga atau disebut dengan tahapan deteksi, yaitu merupakan deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer. Deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Variasi metode-metode tersebut terutama terletak pada penggunaan anti primer dan sekunder. Kemudian adapun metode pada antibodi primer dan antibodi sekunder, yaitu ada dua metode deteksi. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Tentang spesimen, efek sampel terbuat dari kultur sel atau jaringan dengan penghancuran mekanisme seperti homogenisasi dan suntiasi atau gangguan tekanan tinggi. Kemudian dilisiskan lebih lanjut dengan beberapa buffer lisis sel untuk memastikan persen maksimum protein telah diekstraksi. Kemudian ekstraksi selalu dilakukan pada es dengan suhu 4 derajat Celcius setiap saat untuk mencegah terjadinya degrasi protein. Tentang persiapan spesimen yang digunakan. Contoh persiapan sampel sel yang melekat untuk Western blot. Yang pertama, cuci sel dalam labu atau cawan kultur jaringan dengan menambahkan phosphate buffered salin atau PBS dingin dan goyang perlahan. Kemudian BPS-nya dibuang. Yang kedua, tambahkan BPS dan gunakan pengikis sel untuk menggunakan sel, pipet campuran ke dalam tabung mikrosentrifugat. Selanjutnya yaitu sentrifug pada 1500 rpm selama 5 menit dan buang supernatanya. Kemudian tambahkan 180 ml buffer lisis sel dingin es dengan 20 ml koktail protease inhibitor segar. Jika konsentrasi protein tidak cukup tinggi di akhir, disarankan untuk mengulangi prosedur dengan proporsi koktail protease inhibitor yang lebih tinggi. Yang kelima, inkubasi selama 30 menit di atas es, lalu klarifikasi lisat dengan memutar selama 10 menit pada 12.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius. Keenam, pindahkan supernatan atau campuran protein ke tabung segar dan simpan di atas es atau beku pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius atau kurang dari 80 derajat Celcius. Yang ketujuh, ukur konsentrasi protein menggunakan spektrofotometer. Yang kedelapan, dengan menggunakan rumus atau konsentrasi sama dengan massa atau volume, tentukan volume ekstrak protein untuk memastikan 50 mg di setiap sumur. Kesembilan, tambahkan 5 ml buffer sampel ke sampel.
Dan buat volume di setiap jalur disamakan menggunakan H2O destilasi ganda campur dengan baik. Volume total 15 ml per lajur disarankan. Yang terakhir, panaskan sampel dengan pelet kering selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan aplikasi secara umum dan klinik dari Western blot. Western blotting atau protein blotting atau immunoblating adalah pengujian cepat dan sensitif untuk dideteksi dan karakterisasi protein. Ini didasarkan pada prinsip immunochromatografi di mana protein dipisahkan menjadi gel polikrilamida sesuai dengan berat molekulnya. Protein yang dipisahkan kemudian ditransfer atau transfer secara elektrik ke membran nitroselulosa dan dideteksi menggunakan antibodi primer sensitif dan antibodi substrat per label enzim sekunder. Western blotting digunakan untuk berbagai prosedur ilmiah dan klinis. Penggunaan yang paling umum termasuk mendeteksi protein spesifik dalam campuran protein sederhana atau kompleks dan semi-kuantifikasi untuk menentukan jumlah relatif protein dalam sampel yang berbeda. Western blotting telah terbukti sangat berharga selama penurunan protein atau ketika mengevaluasi tingkat ekspresi protein dalam sel. Kemampuan Western blotting untuk memberikan informasi tentang massa molekul protein yaitu ukurannya memberikan keunggulan dibandingkan metode deteksi berbasis antibodi seperti ELISA dan IHC. Untuk prosedurnya, meliputi yaitu yang pertama, ada persiapan jaringan atau penyiapan sampel lisat, yang kedua, elektroforesis gel, yang ketiga, transfer, yang keempat, immunoblating, dan yang kelima, deteksi. Deteksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, deteksi kolorimetri, deteksi radioaktif, dan deteksi neon. Untuk penggunaannya, Western blot yaitu yang pertama adalah tes paling sensitif dan spesifik untuk menentukan ukuran dan jumlah protein yang ada dalam bahan apapun. Yang kedua, tes HIV konfirmasi menggunakan Western blot untuk mendeteksi antibodi anti-HIV dalam sampel serum manusia. Yang ketiga, Western blot juga digunakan sebagai tes definitif untuk penyakit Creutzfeldt-Jakob, penyakit Lyme, infeksi hepatitis B, dan infeksi HSV-2 atau herpes tipe 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Western blot. Untuk kelebihan dari Western blot sendiri, pertama ada spesifisitas tinggi, di mana Western blot dapat mengidentifikasi protein dengan tingkat spesifitas tinggi karena mampu memanfaatkan pengikatan antibodi secara khusus terhadap protein target yang dituju. Nah, yang kedua ada sensitivitas yang baik, di mana teknik Western blot ini memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga mampu mendeteksi protein dalam sampel dengan konsentrasi yang rendah. Yang ketiga, ada deteksi kualitatif dan kuantitatif. Western blot dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein target dalam sampel secara kualitatif, serta untuk mengukur konsentrasi relatif protein secara kuantitatif, dengan menggunakan standar protein terkalibrasi. Sementara itu, untuk kekurangan dari Western blot sendiri, pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Teknik Western blot membutuhkan beberapa tahap yang memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari. Seperti pemisahan protein dengan elektroforesis, SDS page, transfer ke membran nitroselulosa, dan inkubasi dengan antibodi. Nah, yang kedua, penggunaan banyak reagen dan bahan kimia. Western blot ini membutuhkan banyak reagen dan bahan kimia. Hal ini dapat meningkatkan biaya eksperimen dan membutuhkan perawatan yang hati-hati terhadap bahan kimia yang beracun. Nah, yang ketiga yaitu kemungkinan kesalahan dan variabilitas. Dalam Western blot ini terdapat potensi kesalahan dan variasi yang dapat mempengaruhi hasil akhir, seperti kesalahan transfer protein dan perbedaan antara batch antibody oleh hasil pengamat. Baiklah, sekarang kita masuk pada sesi kesimpulan. Apa sih Western blot secara umum? Merupakan suatu teknik menandai suatu protein pada membran nitroselulosa atau mentransfer membran lain setelah protein tersebut terpisah melalui elektroforesis. Yang kedua adalah prinsip kerja dari Western blotting itu sendiri. Pada prinsipnya, ia mendeteksi protein spesifik pada sampel jaringan yang homogen atau dari ekstraksi berdasarkan kemampuan protein yang terjadi yang berkaitan pada antibodi itu sendiri. Baiklah, yang ketiga ada spesimen yang digunakan atau persiapan sampel sel yang melekat pada Western blot. Yang pertama, mencuci sel dalam labu. Yang selanjutnya, tambahkan PBS dan gunakan pengikis sel untuk mengeluarkan sel tersebut. Lalu sentrifuge pada 1500 rpm selama 5 menit dan buang supernatannya. Lalu tambahkan 180 buffer lysis sel dingin es dengan 20 koktail protease inkubator segar. Selanjutnya, menginkubasi selama 30 menit di atas es, lalu klasifikasi lisat dengan memutar selama 10 menit pada 1200 rpm dan suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, pindahkan supernatan ke tabung dan simpan di es beku pada 20-80 derajat Celcius. Lalu ukur konsentrasi protein. Lalu tambahkan 5 buffer sampel ke sampel dan
buat volume di setiap jalurnya. Yang terakhir, panaskan sampel dengan plat, keringkan selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Dan Western blotting itu sendiri digunakan untuk berbagai prosedur ilmiah dan klinis. Selanjutnya, yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari Western blot itu sendiri. Ini adalah salah satu kelebihan dari Western blot itu sendiri adalah Western blot dapat digunakan untuk mengidentifikasi protein dengan tingkat spesifitas yang tinggi. Dan kekurangan dari Western blot itu sendiri adalah dia membutuhkan penggunaan banyak sekali reagen dan bahan kimia seperti antibodi, larutan, buffer, dan suprat deteksi. Dan Western blot itu sendiri terdapat potensi kesalahan dan variasi yang dapat mempengaruhi hasil akhir seperti kesalahan transfer protein dan perbedaan antara batch antibody dan variasi interpretasi oleh pengamat itu sendiri. Baiklah, sekian vlog presentasi dengan judul Western blot dari kelompok kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya.